Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Prasetyo dari Prodi Ekonomi Syariah ITB AS Indonesia. Di sini saya akan mencoba mereview materi akuntansi syariah dan akuntansi perbankan syariah. Langsung saja, yang pertama yaitu akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedang pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Akuntansi syariah pada dasarnya sama dengan akuntansi pada umumnya. Hanya saja dalam akuntansi syariah terdapat beberapa hal yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi modal, prinsip, konsep, karakteristik, serta tujuannya. Di sini ada dasar hukum akuntansi syariah. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, ijma atau kesepakatan para ulama, kias atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf atau adat kebiasaan yang pastinya yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Selanjutnya yaitu tujuan akuntansi syariah. Adapun tujuan akuntansi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut, termasuk hak dan kewajiban dari transaksi yang belum selesai terkait dengan penerapan, kewajaran, dan ketaatan atas prinsip dan etika syariat Islam. Yang kedua, untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Keempat, untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. Yang kelima, diungkapkan dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Yang keenam, mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sebagai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian prinsip-prinsip akuntansi syariah. Ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip pertanggungjawaban. Karena dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah ialah Al-Quran, maka prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi hal tersebut. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam akuntansi ini memiliki dua pengertian. Pertama ialah keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika, syariah, dan moral. Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi alternatif yang lebih baik. Kemudian yang terakhir itu yang ketiga, prinsip kebenaran. Berkesinambungan dengan prinsip keadilan, prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Itu prinsip-prinsip ya.
Kemudian ini ada prinsip filosofi akuntansi syariah. Yang pertama, prinsip filosofi humanis. Humanis berarti bahwa akuntansi syariah memiliki prinsip yang manusiawi atau dapat dipahami dan dipelajari oleh manusia. Hal ini memiliki arti bahwa akuntansi syariah bukanlah hal yang asing yang kemudian menjadi aneh di masyarakat. Kemudian prinsip filosofi emansipatoris. Emansipatoris berarti bahwa akuntansi syariah memiliki prinsip untuk membebaskan manusia daripada belenggu ideologi semu. Akuntansi syariah yang mengenal adanya perubahan yang signifikan mencoba untuk melakukan perubahan pemikiran yang tadinya sempit dan terbatas. Saat melihat bidang akuntansi, ini dapat melihat akuntansi secara luas, holistik, dan tercerahkan. Yang ketiga, prinsip filosofis transendental. Transdental maksudnya adalah bahwa teori akuntansi syariah dapat melintas batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Selain itu, akuntansi syariah juga dapat terkait dengan bidang ilmu lainnya seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, etnologi, antropologi, dan bidang ilmu yang lainnya. Yang keempat, prinsip filosofis teleologikal. Teleologika memiliki artian bahwa akuntansi syariah juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan juga kepada alam semesta. Pertanggungjawaban ini adalah untuk menuju keberhasilan manusia kepada Sang Pencipta. Dalam prinsip filosofis teleologikal terdapat konsep dasar etikal dan holistic welfare. Itu untuk prinsip filosofisnya. Kemudian ciri-ciri akuntansi syariah. Yang pertama, dilaporkan secara benar. Yang kedua, cepat dalam pelaporannya. Yang ketiga, dibuat oleh ahlinya atau akuntan. Yang keempat, terang, jelas, tegas dan informatif. Yang kelima, memuat informasi yang menyeluruh. Yang keenam, ditujukan untuk kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan. Yang ketujuh, terperinci dan teliti. Yang kedelapan, tidak terjadi manipulasi. Yang kesembilan, yang terakhir, dilakukan secara kontinu, tidak lalai. Di sini ada kelebihan akuntansi syariah. Yang pertama, sistem bagi hasil. Akuntansi syariah tidak memiliki sistem bunga, namun menggunakan sistem bagi hasil dengan menanggung risiko bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat. Yang kedua, menggunakan prinsip jual beli murabahah. Dalam transaksi jual beli, akuntansi syariah menerapkan sistem yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Misalnya transaksi antara bank dan nasabah yang ingin mengajukan kredit. Yang ketiga, terhindar dari riba. Riba adalah penetapan bunga saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Biasanya persentase yang ditentukan bisa lebih dari nilai barang yang ditransaksikan. Yang keempat, memiliki unsur tenggang rasa. Akuntansi syariah tidak hanya fokus pada pelaksanaan akuntansi, tapi juga terdapat unsur zakat yang menjadi salah satu kelebihannya. Yang kelima, landasan hukum dari Tuhan. Dengan menggunakan sistem akuntansi syariah, landasan hukum yang digunakan sesuai dengan kaidah agama Islam. Kemudian karakteristik akuntansi syariah. Yang pertama, transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
Yang keempat, tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur maisir, dan tidak mengandung unsur gharar, serta tidak mengandung unsur haram. Yang kelima, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang, karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip aunmu bil wurmi. Yang keenam, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.